Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syihab Burhan Nurdin dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan sedikit menerangkan terkait dengan filsafat ilmu. Pada pembahasan kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama terkait dengan ruang lingkup filsafat ilmu, yang kedua sejarah perkembangan sains di Islam dan di Barat, dan yang ketiga perbedaan sains di Islam dan di Barat. Nah, sebelum kita beranjak kepada pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah filsafat yang mengkaji seluk-beluk dan tata cara memperoleh suatu pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan logis dan rasional. Untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan ruang lingkup filsafat ilmu. Pada pembahasan pertama ini dibagi kepada 3 aspek. Yang pertama, aspek ontologi, yang kedua, aspek epistemologi, dan yang ketiga, aspek aksiologi. Untuk aspek ontologi, yaitu apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang dikaji. Apa di sini adalah mengenai objek dari suatu peristiwa. Dalam pembahasannya, ada metafisika yang membahas mengenai basic atau hal yang dasar. Faktor panca indera akan sangat berperan dalam mengkaji objek dalam kehidupan. Panca indera akan membantu mengkaji mengenai teori keberadaan, di mana sesuatu yang ada pasti nyata dan ada. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu aspek epistemologi. Cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Lalu untuk aspek yang ketiga yaitu aspek aksiologi adalah nilai kegunaan ilmu, yang mana nantinya ilmu itu akan berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Lalu pada pembahasan yang kedua terkait dengan sejarah perkembangan sains di Islam dan di Barat. Pada pembahasan ini, pertama mengenai sejarah perkembangan sains di Islam. Perkembangan sains adalah suatu hal yang perlu kita ketahui karena seperti kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, khususnya sains, merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Awal mula kemunculan dan perkembangan sains dalam dunia Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih 25 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kaum muslim pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Belum sampai 1 abad, pada tahun 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan di Asia dan Afrika Utara. Lalu untuk sejarah perkembangan sains di Barat, ini dibagi kepada 6 zaman. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, yang kedua, zaman Yunani, yang ketiga, zaman pertengahan, yang keempat, zaman Renaissance, yang kelima, zaman modern, dan yang keenam, zaman kontemporer. Untuk yang pertama, pada zaman pra-Yunani kuno, dalam masa lebih dari 200 tahun, yakni abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kehadiran kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Persoalan hidup dan kehidupan
keseharian dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, di Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Polis berarti negara, kota yang secara administratif adalah konstitusional, mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warganya sendiri. Lalu untuk yang kedua, pada zaman Yunani. Zaman ini banyak melahirkan filsuf yang abadi seperti Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan pandangannya air sebagai asas pertama segala sesuatu. Ia digelar sebagai filsuf pertama oleh Aristoteles. Filsuf Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi dengan konsepnya arche, yakni asal segala sesuatu adalah yang tak terbatas yang bersifat abadi. Selanjutnya Anaximenes, ia lebih muda dari Anaximandros, berpandangan bahwa asas pertama segala sesuatu dari udara karena udara melingkupi segala yang ada. Banyak filsuf yang muncul pada masa ini, namun ketiga filsuf ini penting dicatat sebagai pembuka tabir ilmu yang mendasarkan pandangannya tidak pada mitos tetapi pada logos. Lalu untuk yang ketiga, pada zaman pertengahan. Era pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Di kesempatan lain, belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lalu pada abad ke-8 Masehi, yakni 7 abad sebelum Galileo Galilei dan Kopernikus berjaya, telah didirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundisapur. Lalu untuk yang keempat, yaitu pada zaman Renaissance. Era Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada masa Renaissance. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, yaitu Leonardo da Vinci. Kemudian untuk yang kelima, yaitu pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Imam Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu yang pertama, hubungan Islam dan semenanjung Liberia dengan negara-negara Perancis. Para pendeta Perancis banyak belajar di Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua, Perang Salib pada tahun 1100 sampai 1300 yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara Islam. Dan yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 sehingga para pendeta dan sarjana mengungsi ke Italia dan negara-negara di Eropa. Mereka menjadi pionir perkembangan ilmu di Eropa. Dan untuk yang terakhir, yaitu pada zaman kontemporer. Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting.
Menurut Taut, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Dalam masa ini, perkembangan dalam berbagai ilmu teknologi, komunikasi, dan informasi melaju sangat pesat. Ilmu lebih berkembang ke arah spesifik yang beragam. Ilmu yang berkembang lebih bersifat sintesis antara bidang ilmu satu dan bidang ilmu lainnya. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan manusia. Lalu untuk pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan perbedaan sains di Islam dan di Barat. Perbedaan sains di Islam dan di Barat, yang pertama, dalam sains Barat lebih cenderung menggunakan instrumen empirisme dan rasionalisme sebagai instrumen pokok utama, yang dimana rasionalisme empirik logis spekulasi lebih cenderung diprioritaskan. Sedangkan dalam sains Islam modern lebih berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, yang mana harus bersesuaian dengan semaksimal mungkin meminimalisir kontradiksi. Lalu untuk yang kedua, sains Barat memiliki tujuan memanfaatkan sains demi kemaslahatan umat manusia. Dan begitu pula sains Islam memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia, tapi tidak anomali atau menyimpang dengan kitab suci. Dan untuk yang ketiga, dalam sains Barat lebih cenderung menggunakan hipotesa-hipotesa sementara, sehingga kalkulasi dalam sains Barat lebih cenderung ke spekulatif. Sedangkan dalam sains Islam lebih memahami menggunakan dogma ataupun teks kitab suci sebagai patokan, sehingga hal ini menjadi pedoman aksioma dalam sains timur ketika mengkaji sains. Kemudian untuk yang keempat, dalam sains Barat memiliki sistem penelitian dalam bentuk spekulasi dan materialisme. Sedangkan dalam sains Islam lebih memahami sains dalam bentuk metafisika dan sekaligus sains dalam Islam juga menyeimbangi dengan bahan kajian materialisme dan kajian metafisika. Dan untuk yang terakhir, sains Barat bersifat objektif dan universal, sedangkan sains Islam terkadang diterima dan terkadang tidak oleh sebagiannya umat manusia. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.